Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Weton Senen ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang Weton Senen ya, nafsu wibisana ya. Nafsu wibisana ini sama halnya dengan nafsu mutmainah ya. Nafsu yang sudah terkendali. Jadi teman-teman Weton Senen ini sudah bisa mengendalikan nafsu Anda ya. Jadi kalau Anda sudah bisa mengendalikan nafsu Anda, maka nafsu Anda akan menjadi nafsu wibisana ya. Nafsu wibisana inilah yang akan mengantarkan Anda kepada Tuhan ya. Artinya mengantarkan Anda di dalam menjalankan jalan spiritual. Itu nafsu wibisana. Nah, silakan ini diakses gitu. Nafsu wibisana ini silakan diakses ya. Bagaimana cara mengakses nafsu wibisana? Ya. Nah, teman-teman Weton Senen ya, supaya kita bisa menjadi atau memiliki nafsu wibisana, yang perlu Anda lakukan adalah mengendalikan diri ya, dari nafsu rahwana, dari nafsu kumbakarna, dari nafsu sarpakenaka. Tiga nafsu ini ketika bisa Anda kendalikan, maka ya Anda akan memiliki yang namanya nafsu wibisana. Coba Anda lihat ya di film Mahabharata itu ya. Ada Rahwana, bagaimana kerasnya Rahwana. Ada Sarpakenaka, bagaimana gilanya, nafsu seksnya. Terus ada Kumbakarna, bagaimana gilanya dengan makanan, makanan dan tidur. Nah, yang terakhir wibisana. Nah, coba Anda lihat wibisana. Bagaimana dia itu lebih condong ya kepada hal-hal yang sifatnya spiritual gitu. Walaupun dia ini wibisana ini yang terakhir gitu loh ya. Ya paham ya. Ini sebenarnya juga cerminan ya, cerminan dari sedulur papat ya. Sedulur papat itu juga terdiri dari 4 karakter tadi. Ya, sedulur papat ini terdiri dari 4 karakter. Ada karakter Rahwana, ada karakter Kumbakarna, ada karakter Sarpakenaka, ada karakter wibisana. Nah, coba Anda analisa di dalam diri Anda. Kalau Anda ingin sukses, kendalikan semua itu sehingga terbentuk nafsu wibisana atau karakter wibisana. Misalkan ya teman-teman Weton Senen, ini sawenengane emosi gitu. Senggol didik ngamuk, senggol didik ngamuk. Berarti nafsu rahwanai mendominasi. Atau Anda ini nafsu seksnya tinggi, berarti nafsu sarpakenakai mendominasi. Ya, terus doyan mangan, doyan turu, berarti nafsu kumbakarnai mendominasi. Ketika tiga-tiganya ini Anda terkendali, Anda lebih banyak ya menempuh jalan spiritual. Pendekatan spiritual, ibadah tirakat Anda jalankan, perilaku Anda jaga, berarti nafsu wibisana Anda yang ada. Artinya 3 nafsu ini terkendali. Kalau Anda sudah nafsu wibisana, wis urip Anda ini tentrem. Gemari pahlo jinawi. Loh ya. Anda akan dikasih Tuhan. Ya, dikasihi Tuhan ya. Apa ya enggak senang seperti itu? Senang teman-teman ya. Nah, ini materi ini bukan hanya sekedar Anda hanya dengarkan saja ya. Saya berharap teman-teman Weton Senen ini bisa gitu loh ya, bisa menerapkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Artinya sebagai alat untuk melihat ke dalam diri Anda. Apa yang harus saya perbaiki? Ya, apa yang harus saya perbaiki? Apakah nafsu kumbakarna saya yang mendominasi ini harus saya turunkan? Kalau dihilangkan semua tidak iso teman-teman ya, harus dikendalikan. Ya, ibarat Anda ini punya peliharaan harimau. Lalu harimau itu sudah lulut, ya, sudah manut dengan diri Anda, ya wis tidak mungkin akan nyatek Anda. Sama seperti itu. Kita butuh yang namanya nafsu rahwana, ambisi. Nafsu rahwana ini kan ambisi. Kita butuh ambisi untuk mengejar cita-cita kita. Kalau tidak ada ambisi, tidak mungkin terkerja cita-cita kita. Kita juga butuh nafsu kumbakarna.
untuk makan, untuk kita ini kuat beraktivitas. Tapi kalau keterlaluan, over, kebanyakan, kita akan jadi lemah. Ya itu loh ya. Kita butuh juga nafsu sarpa kenaga, nafsu seks untuk mempertahankan keturunan. Tapi kalau itu keterlaluan, ya tidak ada bedanya dengan hewan. Ya, nok dini nabro. Nah, dan ketika Anda bisa mengendalikan 3 tadi, nafsu wibisana, artinya kita butuh juga spiritual. Lalu untuk mengendalikan 3 nafsu tadi, ya, Anda harus cerdas, ya, cerdas secara intelektual, kudu pinter membaca kehidupan Anda, ya, bukan pinter matematika, ya. Yo, ndak popo ya, pinter matematika ndak popo untuk keberlangsungan bisnis Anda. Tapi yang paling penting itu adalah pintar membaca kelemahan diri Anda, sehingga Anda akan memiliki inisiatif untuk membangkitkan ya potensi diri Anda, menutupi, memperbaiki. Itulah yang harus Anda aplikasikan. Paham ya? Nah, selanjutnya yang kedua adalah Anda harus memiliki pondasi spiritual. Pondasi spiritual itu ibadah dan tirakat. Ini akan membentuk, ketika ibadah Anda kuat, tirakat Anda kuat, ini akan membentuk ya pengendalian diri. Ketika seseorang memiliki pengendalian diri, ya, ibadah tirakat, pengendalian diri yang kuat, maka hidupnya akan penuh dengan kesuksesan. Hidupnya akan penuh dengan kejayaan. Karena seseorang ini akan mampu menempatkan diri pada tempatnya, gitu. Akan mampu menempatkan diri pada situasi dan kondisinya. Ya. Nah, paham ya? Nah, semoga teman-teman Weton Senin paham dengan apa yang saya sampaikan, dan saya berharap ini bisa menjadi bahan ya, bahan evaluasi diri, bahan untuk mengenal jati diri Anda. Ya. Mengenal jati diri itu ya seperti itu ya. Nah, jadi ada alat ya, ada alat yang sebagai alat ukur gitu loh ya, kayak termometer ya untuk mengukur suhu. Oh ini panas, oh ini gitu. Ketika panas ya diturunkan, kan seperti itu. Ketika kedinginan ya dinaikkan. Ya. Jadi pemahaman yang saya sampaikan ini adalah alat untuk mengenal diri Anda. Sisi mana yang perlu Anda perbaiki? Rahwana, sarpa kenaga, kumbakarna, ya, sehingga terbentuk wibisana. Demikian motivasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.